Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Karena memang banyak ya di sekeliling Presiden Prabowo Subianto, termasuk partai-partai koalisi atau Kim Plus ini, banyak yang menyoroti soal Prabowo 2 periode ya. Tapi Gibran nampaknya dibuang atau tidak, laku atau tidak, tapi yang jelas belum membicarakan soal cawapres. Ada apa ini? Kan orang bertanya-tanya seperti itu. Seperti yang digaungkan oleh Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Tapi kita tahu bahwa nampaknya manuver-manuver politik ini sudah semakin kelihatan, bos. Mengapa bang kok bisa mengatakan seperti itu? Ada tokoh oposisi yang sangat-sangat luar biasa, punya dukungan yang sangat luar biasa, punya massa, terus kemudian elektabilitas dan popularitasnya, walaupun ya tidak menjabat, walaupun bukan menteri dan sebagainya, tapi dia tetap eksis, tetap dibicarakan oleh masyarakat. Siapa dia begitu? Ya tentu Anies Baswedan. Saya melihat begitu kan ya, begitu mengejutkan ketika ada pemberitaan bahwa andaikan Gibran ini tidak bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, maka Gibran ini lebih baik jadi cawapres Anies Baswedan. Hal inilah yang diungkapkan oleh para pengamat-pengamat politik begitu. Artinya apa? Artinya bahwa ya posisi Gibran ini belum tentu begitu kan ya, ditutup oleh semua kalangan, tapi kita lihat saja ada dampak ya bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto ya langkah yang diambil itu bukan ya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya, maka kemudian yang jelas Gibran bisa berbalik arah ya mendukung bersama dengan Anies Baswedan. Tetap itu. Saya yakin pasti itu. Kenapa mengatakan pasti? Karena tokoh oposisi yang yang diperlukan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Jadi keren kan? Keren, bos. Tapi kita lihat saja. Ya bagaimana dengan termol-termol yang mengkritik Anies Baswedan? Apakah nanti termol bertobat? Atau nanti, wih, jadi anak apa? Lama-lama begitu kan, lama-lama langsung Anies Baswedan sangat luar biasa. Coba kita lihat saja. Termol-termol itu punya rekam jejak yang kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Ya di Pilkada DKI Jakarta, coba kita lihat saja itu. Ya terutama PSI begitu kan ya. Kalau seumpama ini ya, andaikan begitu kan, andaikan Anies Baswedan ya dengan Gibran, maka PSI ya di depan Anies Baswedan melempem ya. PSI tidak akan berkutik lagi. Dan bahkan PSI bisa diyakini akan masuk parlemen kalau gandeng Anies Baswedan. Wih, ngeri kan? Ngeri. Ahmad Ali dengan Anies Baswedan punya track record yang baik di Pilpres 2024 kemarin. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran ini bermanuver politik ya bisa saja bertemu dengan Anies Baswedan ya dalam waktu dekat begitu kan. Bisa saja itu begitu. Karena kita lihat saja sekarang manuver-manuver politik itu sangat kuat sekali. Lantas Prabowo mengambil siapa? Nggak tahu apakah mengambil AHY, apakah mengambil Safri Samsudin begitu kan ya. Realitasnya di situ pasti bukan Gibran. Ya, kalau Gibran sudah tidak dibicarakan itu dibuang misalnya begitu kan. Ya lalu mengambil siapa begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kalau Prabowo ini mempertahankan Gibran menjadi wakil presidennya, ya saya yakin ini akan tetap blunder. Karena apa? Tokoh-tokoh oposisi, orang-orang yang tidak suka kepada Presiden Prabowo Subianto, kebijakan-kebijakan yang kemudian dianggap kurang kurang diterima oleh masyarakat, seperti makan bergizi gratis, seperti yang lain misalnya, maka ini akan tetap pilihannya adalah memilih Anies Baswedan. Tidak ada lagi di situ begitu. Karena apa? Karena kita tahu Gibran sudah mengatakan begitu kan ya, sudah mengatakan bahwa saya hanya pembantu presiden. Ya, walaupun pernyataan Gibran ini banyak disorot begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Gibran ini butuh manuver-manuver politik kepada tokoh oposisi. Sekarang ini tokoh oposisi ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.
Nah, inilah yang kemudian kita lihat begitu, bermanuver-manuver seperti itu. Nah, salah satu sekarang ini soal dugaan ijazah palsu misalnya. Jangan sampai ya Jokowi ini begitu kan, sebelum Pilpres ya bermanuver politik untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya, tokoh oposisi tidak akan milih itu begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, dengan adanya seperti ini, apakah Anies Baswedan ini akan menolak menjadi cawapresnya? Ya, yakni Gibran menjadi cawapresnya. Apakah ya tokoh-tokoh oposisi ini akan menolak begitu kan ya? Kalau Gibran jadi cawapresnya Anies Baswedan. Secara politik dan itu hitungan politik akal sehat, ya orang akan banyak menolak itu begitu. Tapi kita lihat saja, menuju kekuasaan tidak hanya segampang menolak, tapi perlu manuver politik. Bagaimana tes ombak di masyarakat, bagaimana bergandengan dengan orang-orang koalisi di situ begitu sebagai bentuk bahwa Anies Baswedan butuh dukungan yang sangat kuat. Ini yang diharapkan. Artinya apa? Artinya anak abah pasti cerdas. Kalau Gibran menjadi cawapresnya, maka kemudian ya nggak ada masalah menuju kekuasaan kemenangan itu. Loh, kok saya membongkar ini? Nggak apa-apalah sekali-kali kita bongkar kok. Ini realitasnya begitu. Jadi saya kira bahwa persepsi publik hari ini kalau Anies Baswedan dengan Gibran, saya kira langkah yang punya kekuatan yang sangat dominan begitu kan ya, yang sangat dominan di situ begitu. Makanya tidak heran sekarang ini banyak yang menggaungkan itu. Anies Baswedan dengan Gibran punya track record yang baik. Ya, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan wakil Gibran Rakabuming Raka ini wakil Presiden Gibran ini masih menjadi wali kota Solo. Ini menandakan bahwa keharmonisan, ya berteman, relasi yang kuat, ini sangat menunjukkan bahwa Anies Baswedan dengan Gibran, ini posisi sekarang ini adalah sangat-sangat luar biasa. Tapi jangan heran, ya orang-orang di luar sana, orang yang tidak suka pada Anies Baswedan, pasti nanti begitu dikritik habis-habisan begitu. Ya yang namanya politik hancur-hancuran dong begitu kan. Bermetamorfosis sana sini begitu. Yang disayangkan di situ justru PDIP. PDIP mau berlabuh kemana begitu? Ini yang menjadi perhitungan, ya. Dukung Anies Baswedan ada Gibran, dukung Prabowo tidak dapat cawapres. Loh, ini serba dikunci pada akhirnya. Loh, kok saya membongkar ini ya? Gak apa-apa lah. Jadi artinya apa? Artinya kalau PSI ingin lolos di parlemen, gandeng Anies Baswedan, ya. Kalau ya Gibran ini akan terpilih menjadi cawapres lagi, ya silakan gandeng Anies Baswedan tokoh oposisi. Ya tidak jauh beda dengan hal itu begitu. Nah, kalau masih mempertahankan Prabowo Gibran dipertahankan, bisa saja ini blunder. Banyak yang keluar seperti AHY akan gandeng Anies Baswedan lagi. Bisa saja begitu, bisa saja gandeng sana sini begitu. Seperti PKB bisa saja gandeng bersama dengan PDIP begitu. Ini realitasnya begitu. Jadi saya kira langkah yang kemudian kita lihat hari ini bisa saja Presiden Prabowo Subianto kalah telak begitu kan ya kalau Anies Baswedan Gibran. Nggak tahu lagi ya di kalangan wakil presiden yang diterima oleh kalangan partai siapa di Presiden Prabowo Subianto kalau bukan Safri Samsudin dan sebagainya begitu kan ya. Karena yang lain seperti AHY ya dia pasti keluar begitu seperti penafsiran oleh Ahmad Ali dan sebagainya. Nah, sosok inilah yang kemudian ya kekuatan posisi Jokowi pada akhirnya dia kuat. Kenapa? Orang akan terus membicarakan seorang Jokowi begitu kan kalau memang ya Anies Baswedan dengan Gibran ini pada akhirnya orang-orang berkesimpulan bahwa begitu kan Anies Baswedan dengan menyatunya Anies Baswedan dengan Gibran ini sudah menjadi titik di mana orang-orang akan mengakhiri yang namanya ya bisa saja yang namanya soal anak abah,
soal kampret, ya, soal macam-macam di situ begitu kan. Ini macam-macam di situ begitu. Ini akan akan mengakhiri begitu kan soal polarisasi yang ada selama ini. Makanya tidak heran polarisasi ini banyak yang menggaungkan sana sini begitu kan, mengkritik sana sini tanpa arah. Bisa saja menyatunya Anies Baswedan dengan Gibran ini menandakan berakhirnya polarisasi, di mana orang-orang yang membicarakan soal kepribadian seorang pemimpin seperti Anies Baswedan dicap anak Yaman, dicap orang Arab. Kalau Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta akan jadi negara Yaman dan sebagainya. Inilah tuduhan-tuduhan secara substansi mengarah ke pribadi seseorang. Jadi artinya apa? Artinya polarisasi itu akan kita lihat bahwa kalau Anies Baswedan dengan Gibran ini bersatu, maka tidak ada yang namanya polarisasi kritik habis-habisan begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah politik begitu kan. Secara substansial ya politik itu punya kekuasaan ya di belakang, tidak hanya tidak hanya berpartner segampang itu begitu kan ya. Jadi saya kira Gibran dengan Anies Baswedan bisa saja menjadi potensi kekuatan begitu kan di tahun 2029. Lantas bagaimana dengan Presiden Prabowo Subianto? Presiden Prabowo Subianto bisa saja begitu kan ya, bisa saja tenggelam. Nih salah satunya, coba kita baca. Direktur Eksekutif Aljabar Strategi Indonesia Afrifka ya, Kianiako menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka lebih realitas ya tetap maju sebagai cawapres ketimbang sebagai capres andai tidak berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai bahwa begitu sejarah kontestasi politik di Indonesia mengungkapkan bahwa sosok wapres ini tak pernah bisa menjadi presiden RI. Bahkan dia mengatakan Gibran ya bisa menjadi cawapres Anies Baswedan pada 2029 ketika tak dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Arifka mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan Gibran bisa terjadi 2029 mengingat kedua pihak ya diuntungkan secara elektabilitas ketika berduet. Makanya yang saya katakan tadi bahwa begitu kan ya politik Indonesia ini kan bersifat dinamis ya. Ketika dulu bersama ketika Jokowi, ketika Prabowo begitu kan. Ini kan politiknya dinamis begitu. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya masih dipendam begitu kan. Manuver-manuver politik seperti ini bisa saja dipendam. Karena masih bersifat dinamis dan sebagainya. Jadi tidak heran begitu kan ya seperti misalnya dikatakan bahwa partai PSI menjadi partai yang dipastikan mendukung ya duet Anies Baswedan Gibran di tahun 2029 karena partai itu dipimpin putra Jokowi Kaisang begitu. Selain PSI kata Afrika, Golkar sangat mungkin mendukung duet Anies Baswedan Gibran andai partai ya andaikan partai-partai ini bisa dengan Anies Baswedan. Secara track record bisa saja begitu. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Golkar punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Seperti Pak JK ya. Pak JK ini sangat sayang pada Anies Baswedan. Saya kira Partai Nasdem yakin akan mendukung Anies Baswedan. Ya PSI ya yakin akan mendukung Anies Baswedan. Tapi ya gimana? Sudah kadung kritik Anies Baswedan, sudah kritik bahwa Anies Baswedan dianggap pengangguran, tiba-tiba ya dukung Anies Baswedan misalnya. Wih. Gimana ini PSI ini? Agak lucu juga. Ya makanya dengan pertemuannya duetnya Anies Baswedan dengan Gibran menandakan polarisasi ini sudah tidak akan semakin kenceng begitu kan ya. Tidak lagi mengkritik sana sini. Kenapa? Karena semua orang terjebak dengan dukungannya sendiri. Seperti Prabowo begitu bersama Gibran, pendukung Prabowo sebagian banyak yang kecewa. Ya, yang sekarang kita lihat saja. Pendukung Anies Baswedan dengan Gibran, pasti pendukung Anies Baswedan banyak kecewa. Tapi realitasnya memungkinkan bahwa semua manuver-manuver politik ini adalah menuju ya kekuasaan. Salah satunya ya banyak partai bermanuver sana sini begitu. Diperhitungkan ya. Seperti Partai Golkar bisa saja merapat begitu kan ya. Ya Partai Demokrat bersama saya ya bersama dengan Prabowo mungkin begitu kan. Ya bisa saja bagaimana politik ini akan semakin mengunci sana sini begitu. Keren ini bos. Di balik ini semua ada Jokowi. Nah, kita lihat saja kalau Anies Baswedan dengan Gibran ini bisa menang kontestasi, itu jangan heran bukan soal Jokowinya,
Tapi soal bagaimana Anies Baswedan punya masa yang solid begitu. Ya salah satunya alternatifnya begitu kan. Jadi saya kira ini menjadi perhitungan besar bahwa bukan tidak mungkin Ahmad Ali ini kan sangat optimis begitu kan bahwa partai PSI ini akan akan lolos parlemen. Mengapa mengatakan seperti itu? Jalan satu-satunya strategi politik yang kemudian dilakukan manuver-manuver politiknya adalah ya bersama dengan Anies Baswedan. Mengapa sekarang Ahmad Ali bercerita begitu kan ya? Mengatakan bahwa pilpres yang sesungguhnya begitu kan Anies itu menang ya pilpres yang sesungguhnya ya karena Anies Baswedan tidak punya uang, tidak punya apa-apa, punya dapat 25% begitu kan dari masyarakat begitu. Itu sudah berapa juta orang di situ. Ini menandakan bahwa sosok Anies Baswedan kan sangat kuat. Kenapa? Karena sekarang ini anak abah ini sangat solid sekali, bro. Jadi saya kira banyak hal yang kemudian kita ungkit begitu kan ya bahwa Gibran ini ada dampak positifnya. Kalau Prabowo tidak mau Gibran, bisa saja Gibran bersama dengan Anies Baswedan. Kalau ini diterima oleh tokoh oposisi. Tapi kita lihat saja di sekeliling Anies Baswedan ini kan sekarang ini sangat-sangat kuat begitu kan. Jalan satu-satunya Anies Baswedan menerima ini ya bagaimana menghadapi tantangan yang kritikan luar biasa. Tapi menuju kekuasaan di situ kalau Anies Baswedan menolak, ini kesempatan emas kedua kalinya bagi Anies Baswedan. Kenapa? Karena kita lihat saja belum tentu di tahun berikutnya ya ini akan diambil lagi. Kesempatan. Walaupun kalah misalnya nggak ada masalah, yang penting punya kesempatan lagi begitu. Seperti Presiden Prabowo Subianto, jatuh bangun dan pada akhirnya bangun dan terpilih menjadi seorang presiden. Apakah seperti nantinya? Wallahu alam. Kita lihat saja realitasnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.